Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan surah Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Kandungan arti Surat Al-Baqarah ayat 284. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah menghitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa saja Dia dikehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ibu-ibu soleha dan segenap muslimin muslimat yang saat ini sedang mendengarkan kajian Ramadan pimpinan daerah Syiah Kabupaten Malang, mohon izin untuk menyampaikan tafsir ayat 284 surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala mengabarkan tentang luasnya kekuasaannya terhadap penghuni langit maupun bumi. Ilmunya yang meliputi segala apa yang ditampakkan oleh hamba-hambanya maupun yang disembunyikannya dalam hati mereka. Dan bahwa Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, yaitu orang yang kembali kepada Rabb-nya dan bertaubat kepadanya. Fa innahu kana li awwalina ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Terdapat juga dalam surat Al-Isra ayat 25. Wa yu'adzibu man yasha, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, yaitu orang yang terus melakukan kemaksiatan baik batiniah maupun lahiriahnya. Ayat ini tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ampunan terhadap hal yang masih terbersit dalam hati seseorang hamba yang belum melakukan dan membicarakannya. Maka itu adalah bisikan-bisikan hati yang terbesit dalam jiwa yang tidak merupakan sifat seorang hamba dan tidak dibentuk atasnya. Adapun dalam konteks ayat ini
yaitu tekad yang bulat dan sifat yang mantap dalam jiwa. Sifat yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Ma fi anfusikum," apa yang ada dalam hatimu. Artinya, yang tetap padanya dan terpatri baik tekad atau sifat mantap. Dan Allah mengabarkan bahwasanya ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Maka di antara kesempurnaan kekuasaan Allah adalah mengadili para makhluk dan memberikan kepada mereka apa yang berhak mereka dapatkan dari pahala maupun siksaan. Pelajaran berharga dari surat Al-Baqarah ayat 284 ini diantaranya 1. Kesempurnaan kerajaan Allah Ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah. Kepunyaan Allah, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya tidak kita ketahui selain langit dan bumi. Adapun yang ada di langit mencakup Al-Kursi, Al-Arsh, malaikat-malaikat, ruh-ruh, seperti ruh-ruh orang yang beriman yang ada di surga, ruh-ruh anak Adam yang ada di langit. Adapun yang ada di bumi mencakup makhluk yang mempunyai akal dan yang tidak mempunyai akal. Seperti anak Adam, jin, binatang, pepohonan, lautan, sungai, dan sebagainya. Kedua, Allah Ta'ala itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri di langit, mengatur apa yang ada di langit dan ada di bumi, sesuai yang apa Allah kehendaki. Karena semua adalah kepunyaan Allah. Kita tahu itu, tapi kadang kita lalai. Kita jarang merenungkan itu. Ketiga, bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya pada kekuasaannya. Kewajiban mengesahkan Allah Ta'ala di dalam peribadahan karena pengakuan terhadap ar-rububiyah, penciptaan, pemberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan dan lain-lain, mewajibkan pengakuan terhadap hak uluhiyah. Hak uluhiyah Allah, hak untuk disembah. Hal ini adalah wajib. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Pelajaran berharga selanjutnya adalah penetapan sifat yang sempurna bagi Allah. Karena jika kita memikirkan dan menghayati terhadap kerajaan yang sangat luas dan besar ini, yang mana Allah mengaturnya dengan pengaturan yang tidak seperti saat ini, itu juga merupakan salah satu bukti keesaan Allah. Jika Allah itu ganda, jika Allah itu tidak esa, tidak satu, pasti
akan semrawut. Perputaran rotasi bumi, pergantian perputaran matahari bulan pasti akan berbenturan dan bertabrakan. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah itu adalah esa. Pelajaran ke-6 yang dapat kita ambil, kesempurnaan ilmu Allah dan keluasannya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Tidaklah ada perhitungan kecuali telah mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan tersebut. Peringatan bagi seorang hamba terhadap apa yang disembunyikan di dalam hati dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Penetapan terhadap perhitungan atas apa yang disembunyikan oleh seorang hamba di dalam hatinya. Hal ini secara zahirnya menunjukkan keumuman. Semua apa yang ada di dalam hati manusia ini didasari firman Allah Ta'ala. Ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Jelas banyak ayat Allah yang mengatakan tentang segala sesuatu itu Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, dimanapun, kapanpun, siapapun, Allah akan mengetahuinya. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, Aisyah yang dirahmati Allah. Bahwasanya setelah perhitungan amalan seorang hamba pada hari kiamat, maka jika Allah berkehendak akan mengampuninya, dan jika berhendak akan mengazabnya, ini sesuai dengan firman Allah, maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Jika ia seorang yang kafir, maka Allah akan mengazabnya. Dan jika seorang muslim, maka di bawah kehendak Allah Ta'ala. Sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la taghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Pada surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Penetapan kemampuan bagi Allah Ta'ala, kemampuan yang sangat luas, yang mencakup segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat, tak pernah henti-hentinya, terus belajar, dan mereposisi diri kita untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala salah ucap, salah kata, maupun salah ayat yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.